sini saya akan membawakan materi bab 1 mengenai analisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Analisis kebutuhan sarpras. Analisis ini adalah suatu kegiatan mengamati dan mempelajari tentang apa saja yang menjadi kebutuhan suatu kantor pada masa sekarang dan di masa mendatang. Artinya, menganalisis itu tidak hanya pada saat itu saja, tetapi kebutuhan suatu kantor pada masa yang akan datang itu memerlukan apa saja. Selanjutnya ada tujuan analisis perencanaan kebutuhan. Yang pertama, menyesuaikan antara pekerjaan perkantoran dengan alat yang akan dipakai. Yang kedua, menyesuaikan dengan anggaran atau biaya. Yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya ada jenis-jenis analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan sarana prasarana atau peralatan kerja suatu organisasi atau lembaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analisa kebutuhan kualitatif dan analisa kebutuhan kuantitatif. Yang pertama adalah analisa kebutuhan kualitatif. Analisa kebutuhan kualitatif pada dasarnya adalah suatu rangkaian kegiatan pengelompokan keterangan-keterangan atau informasi tentang jenis kegiatan yang terdapat dalam suatu satuan atau unit organisasi tertentu. Sebelum kebutuhan itu dirumuskan, maka terlebih dahulu harus dikumpulkan berbagai data atau informasi yang menunjang, misalnya 1. Sarana atau perlengkapan apa saja yang masih ada. 2. Bagaimana kondisinya. 3. Sudah tersediakah fasilitas pendukung lainnya jika barang yang akan diadakan telah tiba di lokasi. Nah, yang kedua ada analisis kebutuhan kuantitatif. Analisa kebutuhan kuantitatif dilakukan dengan meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi tertentu. Kegiatan analisis ini akan mempersoalkan 1. Apakah jumlah sarana yang ada masih efisien penggunaannya. Yang kedua, apakah sarana yang ada sudah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada? Yang ketiga, sarana yang ada masih dapat memenuhi target pencapaian yang ditetapkan. Selanjutnya ada langkah-langkah analisa kebutuhan kuantitatif adalah yang pertama, untuk kebutuhan perabot perlu diketahui jumlah pegawai berdasarkan struktur organisasi yang ada. Yang kedua, untuk kebutuhan penyimpanan warkat perlu diketahui sedikit banyaknya jumlah warkat yang dihasilkan untuk satuan periode waktu tertentu. Yang ketiga, untuk kebutuhan mesin-mesin, terutama mesin kantor, perlu diketahui waktu real penggunaan. Yang keempat, terdapat kebutuhan bahan habis pakai atau bahan dasar, perlu diperhatikan pengalaman dari kegiatan yang telah berjalan supaya tidak terjadi penumpukan atau barang berlebihan maupun kekurangan bahan baku, sehingga menanggung proses penyelesaian pekerjaan dikarenakan masih menunggu datangnya pemesanan. Nah, selanjutnya ini ada rumus untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana, yaitu JKA sama dengan JAD per JAS kali FGA. JKA singkatan dari jumlah kebutuhan alat, JAD jumlah alat yang dibutuhkan, JAS jumlah alat yang disediakan, dan FGA faktor guna alat. Nah, ini adalah analisis atau perhitungan yang biasanya digunakan untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana di sebuah kantor. Pada rumus tersebut, analisis sarana dan prasarana dapat disertakan dengan analisis sarana dan prasarana dan instansi lain, seperti perkantoran, pabrik, dan sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan bab 2 tentang tujuan menerapkan pengadaan sarana dan prasarana dan prinsip-prinsip pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana adalah untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta pengadaan yang tepat waktu. Tujuan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua adalah meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga adalah memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Dan yang keempat adalah mendukung proses monitoring dan audit. Setelah saya menyampaikan tujuan, langsung saja saya lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang prinsip berikutnya. Setelah saya menyampaikan tujuan, langsung saja saya lanjut ke berikutnya, yaitu prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa. Langsung saja ke prinsip yang ke-1, yaitu efisien. Yang kedua adalah
efektif, yang ketiga transparan, keempat terbuka, kelima bersaing, dan keenam adil atau tidak diskriminatif. Artinya adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon pengadaan barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dan yang terakhir adalah akuntabel. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai bab 2 tentang tujuan dan prinsip pengadaan sarana dan prasarana, kemudian akan dilanjutkan oleh bab berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang pemerataan penggunaan penyaluran sarana dan prasarana. Di subbab yang keempat ini ada tugas anggota penyaluran sarana dan prasarana. Menurut Warren G. Kagan menjelaskan bahwa saluran distribusi sebagai organisasi jaringan kerja yang terdiri dari lembaga-lembaga yang bersama-sama melakukan semua kegiatan untuk menghubungkan produsen dengan pemakai untuk menyelesaikan tugas pemasaran. Selanjutnya yaitu tugas-tugas penting yang harus dijalankan oleh para anggota saluran distribusi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penelitian. Penelitian yaitu mengumpulkan informasi-informasi penting. Yang kedua ada promosi. Promosi mengembangkan dan menyebarkan komunikasi yang persuasif. Yang ketiga ada kontrak, mencapai keberhasilan dalam menjalankan hubungan dengan calon pembeli. Yang keempat ada penyelaras, mempertemukan penawaran sesuai dengan permintaan pembeli. Yang keenam ada negosiasi, usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga. Yang ketujuh ada pembiayaan, meminta dan menyebarkan dana untuk menutupi biaya dari saluran pemasaran tersebut. Yang kelima ada modal transportasi penyaluran sarana dan prasarana. Menurut P. Grant, terdapat 4 jenis modal transportasi, yaitu yang pertama ada transportasi darat, yang kedua ada transportasi darat kereta api, yang ketiga ada transportasi udara, yang keempat ada transportasi air. Yang keenam ada proses penyaluran. Sarana dan prasarana penyaluran merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari kantor pemegang yang satu kepada kantor lain. Berikut adalah prosedur penyaluran sarana dan prasarana. Yang pertama ada penyusunan alokasi. Dalam penyusunan alokasi barang tersebut perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama ada penerimaan barang, yang kedua ada waktu penyerahan barang, yang ketiga ada jenis barang, yang keempat ada jumlah barang, yang kelima ada kegunaan atau keperluan barang. Selanjutnya yang kedua, mengirim barang. Mengirim barang dari penyaluran barang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, cara pengiriman, yang kedua pengemasan, yang ketiga pemuatan, yang keempat pembongkaran, dan yang terakhir pengangkutan. Selanjutnya poin C, penyerahan barang. Dalam penyerahan barang jangan lupa untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, tanda terima, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Saya di sini akan membawakan materi bab 4 mengenai tujuan dan manfaat dalam kegiatan menginventarisasi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Jadi, kegiatan inventarisasi begitu penting dan sering dilakukan di dalam kantor. Salah satunya, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan. Jadi, apa saja sih tujuan dari kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana? Jadi, ada beberapa tujuan dari inventarisasi ini, yaitu yang pertama ada untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor. Yang kedua adalah untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan, pemeliharaan, dan juga penghapusan sarana dan prasarana yang ada di kantor.
Yang ketiga, ada sebagai bahan untuk menghitung kekayaan suatu kantor. Yang keempat, yang terakhir ada untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang telah dikelola pada setiap periodenya. Dari tujuan kita masuk berikutnya yaitu manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Jadi manfaat dari inventarisasi ini cukup banyak karena kegiatan inventarisasi memiliki berbagai macam manfaat yang dapat kita rasakan dalam melakukan kegiatan dan aktivitas di dalam kantor. Yang pertama ada manfaat menyediakan data informasi, menentukan kebutuhan, dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua ada memberi data dan informasi untuk dijadikan bahan dalam pengarahan atau pengadaan barang. Yang ketiga ada memberi data dan informasi dan yang untuk dijadikan dalam bahan penyaluran barang. Yang keempat yang terakhir memberikan data dan informasi untuk menentukan keadaan barang rusak atau tua atau selebihnya sebagai dasar untuk penghapusan. Melanjutkan bab 5 terkait dengan poin A, B, C, selanjutnya yaitu poin D tentang teknik penyusunan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Nah, gimana sih membuat tekniknya? Yuk kita simak video berikut. Kantor yang memiliki sarana dan prasarana lengkap harus ada upaya agar kualitas dan kuantitasnya dapat dipertahankan dalam waktu yang relatif lama. Nah, upaya-upaya tersebut harus didukung dengan laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Gimana sih cara membuat laporan tersebut? Oke, jadi di bab ini, di materi ini kita akan mempelajari tekniknya. Yang pertama, dengan memeriksa barang terlebih dahulu. Kemudian setelah barang diperiksa, kita harus menghitung persediaan barang awal tahun anggaran. Yang ketiga yaitu menghitung penerimaan dan pengadaan barang. Nah, setelah dihitung penerimaan dan pengadaan, selanjutnya yaitu menghitung pengeluaran barang dan menghitung sisa persediaan barang tersebut. Nah, setelah menghitung tadi, kemudian yaitu mencatat mutasi barang. Setelah mutasi dicatat, yang terakhir yaitu melaporkan kepada atasan. Nah, selain itu, pemanfaatan sarana dan prasarana harus didukung dan dibuatkan kartu persediaan barang. Kenapa sih harus dibuatkan? Agar dapat mengetahui persediaan barang tersebut pada suatu instansi maupun perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam pengelolaan kartu tersebut yaitu dengan mempersiapkan pengelolaan kartu persediaan barang dengan mencatat mutasi persediaan barang dan penerimaan barang terkait dengan persediaan barang ke dalam kartu tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi data mutasi barang tersebut. Nah, persediaan data itu akan dibuatkan mutasi dengan identifikasi dokumen-dokumen penerimaan dan pengeluaran barang tersebut. Yang ketiga, yaitu pembuatan dokumen laporan barang habis pakai dengan melakukan proses inventarisasi dan melampirkan rincian hasilnya ke dalam persediaan kartu tersebut. Yang keempat, mempersiapkan pengelolaan penerimaan barang. Nah, di yang keempat ini kita harus memperhatikan prosedur pengelolaan. Nah, untuk prosedur-prosedurnya sendiri melalui 3 bagian, yaitu pada bagian gudang, bagian penerimaan, dan yang terakhir bagian penyimpanan. Yang terakhir, membuat laporan penerimaan barang. Dalam membuat laporan ini, hal yang perlu dilakukan atau hal yang penting yaitu dokumen, surat jalan, dan order pembelian. Itu saja materi terkait dengan bab 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bab berikutnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini di bab 6 saya akan memaparkan materi sarana dan prasarana kantor yang meliputi kegiatan pengamanan, pemeliharaan, dan juga perencanaan sarana dan prasarana kantor. Nah, kita masuk pada kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pengamanan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan pengamanan sarana dan prasarana kantor memerlukan perencanaan yang baik dan teratur agar memperoleh hasil yang baik pula. Nah, di dalam perencanaan kegiatan pengamanan sarana dan prasarana kantor dapat dilakukan secara periodik, baik harian, mingguan, maupun tahunan.
Nah, berikut ini akan ada beberapa macam-macam kegiatan pengamanan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama ada pengamanan administrasi. Nah, kegiatannya meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan juga penyimpanan dokumen kepemilikan. Yang kedua ada pengamanan fisik. Nah, pengamanan fisik ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, jumlah barang, dan juga mencegah hilangnya barang. Yang ketiga ada pengamanan hukum. Nah, kegiatannya meliputi melengkapi berkas status kepemilikan. Selain tadi ada kegiatan pengamanan, selanjutnya ada pula kegiatan pemeliharaan yang juga penting dilakukan oleh setiap pegawai yang ada di kantor. Nah, kegiatan pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian dan tidak mengubah bentuk aslinya. Nah, berikut ini akan ada beberapa macam-macam kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan dibagi menjadi dua, yaitu menurut kurun waktu dan juga menurut jenis barangnya. Pertama ada menurut kurun waktunya. Pemeliharaan barang-barang yang termasuk dalam menurut kurun waktunya dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan juga pemeliharaan berkala. Pemeliharaan barang-barang kantor yang termasuk dalam jenisnya dibagi menjadi dua kembali, yaitu barang bergerak dan juga barang tidak bergerak. Selain tadi ada kegiatan pengamanan, pemeliharaan, nah, selanjutnya akan ada kegiatan perawatan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan perawatan sarana dan prasarana kantor terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama ada perawatan preventif. Perawatan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan barang atau peralatan atau mesin mengalami kerusakan pada saat digunakan ketika sedang bekerja. Yang kedua ada perawatan korektif. Nah, perawatan ini dilakukan setelah peralatan atau mesin mengalami kerusakan atau ketidaknormalan fungsi sehingga tidak dapat beroperasi dengan baik. Yang ketiga ada perawatan prediktif. Nah, perawatan ini dilakukan dengan memperkirakan kondisi peralatan atau mesin pada masa yang akan datang. Yang keempat ada perawatan tidak terduga. Nah, perawatan ini bersifat darurat, yaitu dengan melakukan perbaikan pada kerusakan yang terjadi tidak dalam perkiraan sebelumnya. Yang kelima ada perawatan secara produktif. Nah, perawatan ini dilakukan dengan penentuan penyebab dari permasalahan yang ada dan melakukan perbaikan pada kerusakan pada sistem yang ada. Yang terakhir ada metode produktif menyeluruh. Nah, metode ini meliputi perawatan dan pemeliharaan secara keseluruhan pada inspeksi dan juga pemeliharaan peralatan. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana perlu dilakukan dalam waktu yang berkesinambungan agar para karyawan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dengan bijak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 7, tata cara dan prosedur penghapusan sarana dan prasarana. Pelaksanaan penghapusan hendaknya berlandasan prinsip-prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kebenaran. Dalam melaksanakan kegiatan penghapusan sarana dan prasarana terdapat 4 jenis. Penghapusan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan kategori barang yang rusak, tua, dan atau barang berlebih. Yang kedua, penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan kategori barang tidak hidup atau cacat. Yang ketiga, penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan kategori barang hilang, dicuri, dirampok, dan terbakar. Yang keempat, pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan hal-hal khusus, diantaranya dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dihadiahkan atau dihibahkan. Yang kedua, barang rusak atau hilang dihapuskan karena terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan angin topan. Yang ketiga, barang rusak atau hilang dihapuskan karena terjadinya hura-hara atau demonstrasi. Yang kedua ada prosedur penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, merekomendasikan kelayakan daftar usulan penghapusan. Yang kedua, merekomendasikan jumlah barang yang akan dihapuskan. Yang ketiga, mengklarifikasi dan mencocokkan daftar usulan dan fisik barang yang akan dihapus. Yang keempat, setelah daftar dan fisik barang sesuai penghapusan, diusulkan ke kantor perbendaharaan dan kas negara KPKN.
Yang kelima, jika KPKND atau KPKN di wilayah sudah menyetujui satuan kerja mengusulkan ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Yang keenam, setelah KPKNL menyetujui penghapusan segera dapat dilaksanakan. Di sini saya akan membawakan materi bab 9 mengenai mengevaluasi administrasi sarana dan prasarana. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Berikut adalah penjelasan evaluasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suhasini Arikunto 2002. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pada suatu programnya atau kegiatan. Yang kedua, menurut Abdul Ghazir menjelaskan bahwa arti evaluasi adalah proses pengumpulan data yang deskriptif, informatif, dan prediktif dilaksanakan secara sistematik dan bertahap untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan. Yang ketiga, menurut Sajeti Rusi 1988 menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu yang mencakup deskripsi, tingkah laku siswa baik secara kuantitatif atau pengukuran maupun kualitatif atau penilaian. Yang keempat, menurut William A. Mahrens dan Irwin J. Lehman 1978 menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, dengan kata lain, evaluasi merupakan proses pengukuran dan perbaikan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat dengan hasil yang seharusnya dicapai. Tujuannya untuk membantu menentukan perbaikan yang diperlukan demi mencapai tujuan organisasi. Cari bulu ayam akan tercantum jua, lupakan hal semalam, esok pasti ceria. Searakan hari ini kita nyanyi ramai-ramai. Bruh.